Oke bro, ketemu lagi di channel ini bro. Judul hari ini, dari koin murah ke dompet berkah, investasi kripto ala rakyat jelata. Bayangkan sebuah pagi di kampung. Ada seorang pemuda sarapan nasi bungkus 5.000, duduk di antara beranda kayu sambil membuka HP-nya. Bukan untuk main game, tapi untuk cek harga koin kripto. Dia bukan orang kaya, bapaknya nelayan, ibunya jual gorengan. Tapi hari itu ia merasa seperti penjelajah zaman baru. Ia tidak sedang bermimpi jadi miliarder. Ia hanya ingin satu, berkah dari ilmunya. Dan hari itu ia memutuskan, aku akan investasi, biar kecil tapi halal dan penuh niat. Bab pertama, apa itu koin murah? Dalam dunia kripto, banyak orang terjebak pada harga. Lihat Bitcoin 1 miliar lalu mundur. Padahal ada koin-koin kecil dikenal sebagai low cap token, micro cap atau altcoin yang harganya bahkan di bawah 1.000 per keping. Tapi tunggu dulu bro. Murah bukan berarti murahan. Murah adalah kesempatan asal tahu ilmunya. Inilah prinsip pertama ala rakyat jelata. Jangan gengsi mulai dari receh, karena pohon besar juga dari biji kecil. Bab kedua, strategi rakyat sedikit tapi rutin. Orang kaya beli sekali miliaran. Kita orang biasa, kita pakai strategi DCA, dollar cost averaging. Beli rutin tiap minggu atau bulan sedikit-sedikit. Misal, nabung 20.000 seminggu. Pilih koin fundamental bagus seperti ETH, Sol, Matic atau token komunitas. Simpan di wallet pribadi. Jangan hanya di exchange. Ingat kata nenek-nenek di pasar. Yang penting konsisten. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ingat pesan nenek-nenek di pasar. Yang penting konsisten, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kami ulang lagi pesan nenek-nenek. Yang penting konsisten, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oke bro. Bab 3. Ilmu adalah modal tertinggi. Modal uang bisa kecil, tapi modal ilmu harus besar. Baca white paper, ikuti komunitas, Telegram, Discord, pelajari proyek-proyek Web3. Kenapa? Karena banyak orang miskin bukan karena tak punya uang, tapi karena menaruh uang tanpa ilmu. Investasi tanpa ilmu itu seperti menanam benih di tanah yang salah. Air ada, matahari ada, tapi hasilnya hampa. Belajar itu ibadah, dan belajar tentang masa depan termasuk kripto juga bagian dari menjaga amanah rezeki. Oke bro, bab keempat. Kripto dan jalan spiritualitas baru. Kripto bukan hanya soal cuan. Ia adalah gerakan kesadaran baru di mana manusia mulai sadar tentang desentralisasi, tidak tergantung bank, tentang kedaulatan digital, tentang membangun komunitas tanpa perantara. Kita rakyat biasa bisa ikut bukan karena kita melek teknologi, tapi karena kita punya nilai gotong royong, jujur, sabar, dan belajar dari bawah. Seperti menanam padi. Bukan cepatnya panen yang penting, tapi kesucian tangan saat menanam. Oke bro. Kita ulang lagi, seperti menanam padi. Bukan cepatnya panen yang penting, tapi kesucian tangan saat menanam. Bab kelima. Dari dompet receh ke dompet berkah. Berkah itu bukan jumlah. Berkah itu rasa cukup, tumbuh dan bisa berbagi. Dompet kripto yang kamu isi dari sisa jajan, dari hasil desain freelance, dari usaha kecil, bisa jadi tempat berkah mengalir kalau kamu jaga niat dan tanggung jawab. Prinsip rakyat, yang penting halal, jujur, dan bertahap. Banyak orang kaya baru dari kripto yang lupa daratan. Tapi kita yang datang dari bawah justru lebih siap menjadi pemimpin di Web3 karena kita tahu
Rasanya rugi, rasanya belajar tanpa dibimbing, rasanya punya 10.000 dan tetap mau berbagi. Jadi jangan remehkan investasi kecilmu, karena itu bukan sekedar uang kecil. Itu adalah janji antara dirimu hari ini dan dirimu di masa depan. Dari koin murah jadi rezeki berkah. Dari ilmu sabar jadi jalan barokah. Kalau kamu rakyat biasa, angkat kepalamu. Dunia kripto bukan milik mereka yang punya ratusan juta, tapi milik mereka yang mau belajar, tumbuh, dan tetap rendah hati. Kami tutup dengan sebuah pantun. Beli gorengan di warung Pak Umar sambil duduk ngobrol soal kripto. Walau recehan, janganlah gentar. Yang penting niat, ilmunya komplit bro. Ahoy. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like dan komen.